Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab salam mesti dihabiskan sama Pak Ronggo. Sampai salam saya jawabnya malas-malasan. Sepindah sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Ronggo 1 poin tanpa harus didoakan jawabannya lebih kompak. Bismillah. Bismillah rabbi Allah hasbi Allah tawakkaltu ala Allah itasumtu billah fawwatu amri ila Allah masya Allah la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang selalu kita hormati, kita takdimi dan kita muliakan segenap masyayikh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, wabil khusus masyayikh Pondok Pesantren HM Al-Makhrusiyah, Ibu Hajah, Ibu Nyai Hajah Yakiyah Miskiyah Al-Ishaqi, Kiai Haji Reza Ahmad Zahid beserta keluarga, Kiai Haji Melvin Zainul Asikin beserta keluarga, Agus Haji Nabil Ali Utsman beserta keluarga, Agus Haji Izul Mauliyadi Allah beserta keluarga, dan Kiai Haji Abdul Rauf Maimun Zubair beserta keluarga, yang semoga beliau-beliau semua selalu diberikan kesehatan, bisa mendampingi kita semua, umur panjang yang manfaat, selalu bisa mendampingi kita semua, hingga kita mencapai apa yang kita cita-citakan, amin. Yang saya hormati Al-Mukarram Kiai Faruk, Pak Farhan, dan Pak Sayyidina Ronggo ini, Pak Zainal dan Pak Khairuddin, dan segenap para alumni, para santri HM Al-Makhrusiyah, Pusat Lirboyo yang berbahagia dan selalu saya banggakan. Yang setiap hari ketemu sama saya, di dalam jamaah sholat walaupun gak 5 waktu. Jadi dimaklumi ya. Saya bingung mau matur apa, ini bukan mau idoh. Karena sebenarnya mau idoh itu tadi, mau idoh hasanah yang pertama sudah disampaikan oleh Gus Izul dengan keseriusan dawuh-dawuh beliau yang harus panjenengan pegang dan dipecahkan oleh Sayyidina wa Maulana Bapak Ronggo ini, yang akhirnya saya sudah tidak bisa berkata-kata. Tapi yang pasti kita mengadakan acara malam ini dalam rangka menyambut haul Al-Maghfurlah Kiai Haji Imam Yahya Makhrus. Jadi yang beliau sampaikan tadi Pak Ronggo itu benar. Karena apa? Yang terjadi malam ini sebenarnya, mau'idoh yang sebenarnya adalah sohibul haul itu sendiri. Jadi mau'idotul utma. Jadi pesan-pesan yang agung itu malah dari hikayat beliau, biografi beliau, dari manakib beliau. Saya tak sedikit, ada yang saya aturkan sedikit makalah yang dinisbatkan oleh Imam Abu Hanifah insyaallah wallahu alam. Niku uhibbu ilayya an tujarisal hikayat min an tujarisal fikih. Jadi Imam Abu Hanifah itu mengendikan, saya lebih suka orang-orang yang berkumpul itu membicarakan tentang para ulama, keutamaan para ulama, kesolehan para alim, biografi para alim, daripada berkumpul untuk membahas fikih dan akhirnya menjadi debat kusir yang kurang bermanfaat.
Ya, dari sini saya akhirnya sedikit ada gambaran, oh yang dingendikane Gus Ijul itu tadi, bahwasanya jangan sampai jenengan lepas untuk ruhul ma'had. Poin dari Gus Ijul tadi ada ruhul ma'hadnya. Dimanapun Anda berada, sampai kapanpun nanti, karena ruhul ma'had jangan sampai hilang. Dan yang disampaikan oleh Sayyidina wa Maulana Bapak Ronggo tadi, itu benar sekali, karena Sohibul Qaul lah yang kita bahas hari ini. Apa yang terjadi? Kenapa sampai bisa seperti ini? Nyun sewu. Jadi apa yang kita contoh, apa yang kita ibroh, apa yang kita ambil, uswah apa yang kita ambil dari Al-Maghfurlah Kiai Haji Imam Yahya Makhrus, itulah yang menjadi poin utama. Kalau beliau sedikit memberi bocoran barokah istighosah, betul. Saya tadi sore ada postingan Al-Makhrusi ditunjukkan sama istri. Itu jadi iki yo mantan anyar loh. Pak Ronggo ini, nyun sewu. Lah, ini nyun sewu. Sayyidina wa Maulana Bapak Ronggo itu menceritakan dahulu, saya sekarang alami malahan. Jadi nyun sewu Pak Ronggo, jenengan ya maaf ya, saya lagi nikmati aja, jenengan sudah mengalami dulu. Jadi saya kembalikan ke yang tadi, istighosah. Tadi saya sempat sama istri di ini loh. Dari situ saya langsung ingat ada satu cerita. Beliau habis dari luar kota, kalau nggak salah tadi begitu. Saya jenengan baca sendiri. Beliau masih dalam keadaan bercelana, belum apa-apa. Langsung hanya ambil wudhu, celananya ditutupi sarung kan begitu. Hanya disarungi, celananya itu masih di dalam, langsung istighosah di pojokan. Hanya mengikuti bahkan begitu. Begitu istiqomahnya. Begitu istiqomahnya. Saya jadi ingat juga ada, kalau jenengan namanya pengen mengaji, pengen mondok, pengen tolabul ilmi, itu syaratnya kan ada 3, tak tambah 1. 1, Syekhun Fatah. 2, Aklun Roja. 3, Kutubus Sikhah. Dan yang itu saya tambahi sendiri ini berkat guru saya juga dawahnya. Tapi istiqomah yang paling terakhir ditambahi oleh guru saya itu bahwasanya istiqomah. Karena istiqomah khairu min alfi karomah. Dan yang terjadi dengan Pondok Pesantren HM Al-Makhrusyah Lirboyo Kota Kediri saat ini adalah berkah dari sebuah keistiqomahan muassis Pondok Pesantren HM Al-Makhrusyah Al-Maghfurlah Kiai Haji Imam Yahya Makhrus. Jadi jenengan patut berbangga, tapi jangan cuman berbangga loh Kang ya. Jangan cuman bertepuk tangan berbangga, tapi ambil saripati dari itu semua. Saripati dari itu semua, beliau dengan ridhonya. Jadi jangan salah kalau jenengan, nyun sewu, kalau saya mau subuh itu kan melihat ada pasukan pembawa rotan. Iya. Loh saya ngalami, kemarin digepuk saya. Kebetulan saya kemarin kan telat, baru sampai dari Jogja, mau subuh. Saya kan agak telat, saya bersih wudhu, terus sini ternyata sudah naik, saya akhirnya sholat di paling pinggir sana, sholat subuh. Sholat subuh saya di pinggir sana itu ternyata ada pasukan pembawa rotan hampir mengenai kepala saya itu. Ini cerita. Loh sekedar, sebentar. Tapi nyun sewu, saya tidak akan menyalahkan karena itu adalah tugasnya. Kalau sesuai pada bidangnya, itu pasti lebih bagus. Karena apa yang dilakukan, jenengan maksudnya apa? Jangan menyalahkan pembawa rotan. Tapi salahkan jenengan yang nyun sewu. Biasanya 2:30 saya lihat di sini masih guyonan, padahal 2:30 jam 3 jenengan harus istighosah.
Berarti jenengan yang harus punya manajemen waktu untuk istirahat, untuk diniyah, sekolah formal, dan ngaji dan lain-lainnya. Ini loh maksudnya. Ayo, tenang, pasukan pembawa rotan, Anda saya bela dengan penuh semangat kemerdekaan. Ya, biar nggak usah terlalu serius, karena tadi nyun sewu. Dua orang ini saya bingung, saya harus berada di posisi mana. Gus Ijul yang sudah dawuh begitu, yang harus jenengan pegang, dipecahkan oleh beliau, Sayyidina wa Maulana Bapak Ronggo ini, saya harus di posisi kundek dia, saya bingung, makanya ini saya tak iya serius, tapi juga santai, sersan bahasanya, jadi serius tapi santai, serius tapi santai. Jadi jenengan harus berbangga sebagai santri Pondok Pesantren HM Al-Makhrusiyah, karena dari sini jelas, mulai dari biografi manaqib beliau, tugas jenengan habis ini mulai mempelajari ya. Jangan cuman nyun sewu, nyunan datang begini baca manaqib, tapi pelajari apa yang terjadi dengan Almarhumullah Kiai Haji Imam Yahya Makhrus. Dalam 36 tahun bisa seperti ini, apa yang terjadi? Tadi saya teruskan, tadi beliau kan pulang kondur, saya teruskan lagi, pulang kondur istighosah, langsung dari istighosah. Terus pada suatu kita bertemu dengan sahabat beliau, salah satu kiai juga atau alumni, saya tidak tahu, wakilah gitu, itu dia ditanya, Masya Allah Mbah Yai Imam ditanya, saat ini Al-Makhrusiyah begitu pesat, apa rahasianya? Jawabannya Mbah Yai Imam, apa? Maafullah Mbah Yai Imam, istighosah Yai. Apakah jenengan tidak bangga harusnya kalau gitu? Apakah jenengan tidak bangga melakukan istighosah setiap malam? Bangga apa tidak? Gak kompak. Bangga apa tidak? Kalau bangga lakukan dengan penuh semangat membara. Ojo terus tekluk ngantuk sampai pasukan pembawa rotan bergerak untuk menuju ke jenengan. Itu loh. Bisa apa tidak? Diperbaiki? Bisa? Alhamdulillah. Jenengan sekali lagi harus berbangga karena ada salah satu makalah, tapi ini makalah ini terkenal sekali dan orang-orang sampai bilang ini semi setengah hadis. Jadi makalah ini ada di sebagian pembukaan Sahih Muslim itu. Jenengan semua tahu itu. Al-isnad binadin laulal isnad laqala man syaa bima syaa. Jadi di sini saya meyakinkan jenengan berbanggalah, yakinlah jenengan berada di tempat yang tepat. Karena apa? Mulai sanad nasab, mulai sanad ilmu ada di sini. Jenengan bisa mencari sanad nasab dari Kiai Al-Maghfurlah Kiai Haji Imam Yahya Makhrus. Sanad ilmu jenengan juga mencari, bisa mencari, monggo dicari sendiri, itu semuanya terjamin. Dan akhirnya dilanjutkan oleh putra-putra beliau dan putri-putri beliau. Dari situ yang saya bilang tadi, laulal isnad laqala man syaa bima syaa. Karena tanpa sanad kita akan berbicara maunya. Di sini pesan saya hanya satu, karena ini hari-harinya Sohibul Haul, maka carilah referensi sebanyak-banyaknya tentang Al-Maghfurlah Kiai Haji Imam Yahya Makhrus untuk panjenengan semua jadikan ibroh, dijadikan uswah untuk panjenengan, untuk menjadikan panjenengan nanti santri yang benar-benar menjadi seorang santri. Jadi bukan hanya sekedar santri, tapi benar-benar seorang santri. Kalau beliau mau ngendikan santri sampai mati. Santri taat sampai mati, saya mengutip dawuhnya Mbah Nawawi Khalil Rembang, itu bahwanya santri gak kenal pensiun. Jadi tugas santri adalah ngaji dan ngabdi. Sebab khidmah itu miftahul barokah.
lak jenengan semua, saya mengutip lagi dawuh Al-Mukarram Kiai Haji An'im Falahuddin Makhrus itu nate ngendikan, kalau Anda khidmah pada ahlul ilmi, berarti Anda sama dengan berkhidmah kepada ilmu. Kalau Anda berkhidmah kepada ilmu, maka sama juga jenengan berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang apa? Isine ibadah tok. Jadi yang sekarang adalah satu aja, jenengan lebih semangat mencari referensi bagaimana kehidupan biografi beliau sampai bisa menjadikan HM Al-Makhrusiyah seperti sekarang ini. Selain barokah, istiqomah, istighosah, jenengan cari semuanya untuk menjadikan panjenengan uswah dan panjenengan resapi, panjenengan laksanakan. Jangan cuma sekedar menjadi cerita, karena saya yakin beliau amat sangat berbangga dengan panjenengan semua. Saya yakin beliau amat sangat berbangga dengan panjenengan semua, apalagi kalau panjenengan mengerti. Jangan begini, jenengan ditanya, Kang, mondoknya di mana? Di Lirboyo. Biasanya kan begitu. Lirboyo mana? HM Al-Makhrusiyah. Oh, siapa? Anu, Kiai Reza. Anu, Kiai Melvin. Sampai turun kepada Anu, Gus Izul umpamanya. Tapi jenengan malah, lah dulunya, wah saya baru, belum tahu muasisnya siapa. Itu salah besar. Ya. Karena apa? Adanya Gus Izul sampai pada Kiai Reza itu karena adanya Al-Maghfurlah Kiai Haji Imam Yahya Makhrus yang mendidik beliau-beliau semua dengan sepenuh hati sebagai orang tua dan guru yang akhirnya menjadikan beliau-beliau begitu alimnya. Jadi mari kita doakan semoga dzurriyyah Kiai Haji Imam Yahya Makhrus selalu diberi kesehatan, kemanfaatan bisa mendampingi kita semua untuk menjadikan panjenengan menjadi santri yang benar-benar santri yang seperti dawuh Gus Izul, khairukum anfa'uhum linnas, yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Saya kira dari saya cukup sekian, tidak usah banyak-banyak karena ini kayaknya sudah jam-jam lapar. Betul? Yes, karena fikuli makan, gitu aja ya, gak usah banyak-banyak. Karena ini maaf ya, saya tidak terlalu banyak guyon karena live. Tadi beliau ngendikan live, aduh, ini saya harus sedikit serius. Jadi sekali lagi terakhir dari saya, pada saat jenengan memperingati Haul, maka ambillah ibroh dari Sohibul Haul. Dari saya cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.